Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Khairatul Mahmudah dengan NIM 402220143 dari kelompok 6 Ekonometrik kelas PSF. Di sini saya akan membahas mengenai analisis data dengan metode VAR atau vektor autoregresif. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan kausalitas antara NPF dan ROA unit usaha syariah periode 2019 sampai 2023. Jenis data yang digunakan di sini yaitu time series, karena pada penelitian ini hanya melibatkan satu objek, yaitu unit usaha syariah yang datanya dikumpulkan pada tahun 2019 hingga 2023. Kemudian untuk variabel yang terlibat, yang pertama ada variabel endogen Y1, yaitu ROA atau Return on Asset. Kemudian variabel endogen Y2, yaitu NPF atau Non-Performing Financing. Untuk tahapan analisisnya, yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua pengujian stasionaritas, yang ketiga penentuan order optimum, yang keempat pengujian stabilitas VAR, yang kelima pengujian kointegrasi dengan Johansson co-integration test, yang keenam penentuan order optimum VAR diferensi, yang ke-7 pengujian stabilitas VAR diferensi, yang ke-8 estimasi model VAR diferensi, yang ke-9 impulse respon, dan yang terakhir ada varian decomposition. Kita masuk pada tahapan yang pertama yaitu statistik deskriptif. Kita masuk pada datanya terlebih dahulu. Kemudian kita copy dari ROA hingga ke bawah. Kemudian kita masuk pada FUse, create a new FUse Word file. Kemudian pada data specification, untuk frekuensinya kita pilih yang monthly, start date-nya 2019, kemudian end date-nya 2023. Kemudian kita klik OK. Di sini kita klik quick. Kemudian empty group, edit series. Kita scroll bagian atas. Kemudian kita paste data tadi. Kemudian kita view, descriptive stat, kemudian common sample. Nah, di sini sudah tertera statistik deskriptifnya. Kemudian kita freeze. Lalu kita name _1 deskriptif. Kemudian kita masuk pada tahapan yang kedua yaitu uji stasionaritas. Kita delete terlebih dahulu. Kemudian yang pertama kita uji stasionaritas variabel ROA. Kita klik 2 kali pada ROA. Kita klik view. Kemudian unit root test, standard unit root test. Kita pilih bagian level. Nah, di sini untuk nilai prof ROA yaitu 0,2182 lebih besar dari 0,05 sehingga ROA tidak stasionaritas pada tingkat level, maka dilanjutkan pada pengujian tingkat first difference. Kita freeze, name, skor 2, SROA L. Kemudian kita klik view, unit root test, standard unit root test. Kita pilih first difference. Di sini nilai probnya yaitu 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan ROA stasionaritas pada tingkat first difference sehingga tidak
tidak perlu dilanjutkan pada tingkat selanjutnya. Kita tutup, kemudian kita lakukan uji stasionaritas pada variabel NBF. Kita klik 2 kali. Kemudian view, unit root test, standard unit root test. Kita pilih level. Di sini untuk nilai probe dari NBF yaitu 0,8808 lebih besar dari 0,05 sehingga NBF tidak stasionaritas pada tingkat level. Maka kita lanjutkan pada tingkat first difference. Kita freeze. Ini. Kita klik view. Unit root test, standard unit root test, first difference. Sini untuk nilai probe-nya 0,000 sehingga lebih kecil dari 0,05, maka NBF stasionaritas pada tingkat first difference. Kita freeze. Name. Skor 2. SNBF. Jadi dapat disimpulkan pada uji stasionaritas di sini variabel ROA dan NBF tidak stasionaritas pada tingkat level, melainkan stasionaritas pada tingkat first difference. Kemudian kita lanjutkan pada uji yang ketiga, yaitu uji VAR. Kita klik kontrol, kemudian kita klik ROA dan NBF, kemudian klik kanan, open as VAR. Nah, di sini kita langsung klik OK. Kemudian untuk penentuan order optimumnya, kita klik view, kemudian lag structure, lag length kriteria. Di sini untuk lag to include-nya kita ubah menjadi 6. Kita klik OK. Untuk penentuan order lag optimum, penentuan lag optimum didasarkan pada tanda bintang yang mengikuti pengujian. Penentuan lag optimum didasarkan pada ukuran SC atau Cross Information Criterion, atau boleh menggunakan ukuran lainnya seperti AIC atau HG. Nah, di sini saya menggunakan model ukuran AIC. Kemudian tanda bintang pada ukuran AIC terletak pada lag 5 sehingga lag optimumnya adalah 5. Kita freeze, kemudian kita name. Skor 3. Lag OPT AIC 5. Kemudian kita ulangi langkahnya. Kita klik estimate. Kemudian pada lag interval for endogenous ini diganti 1/5. Dari hasil ini kita masuk pada uji stabilitas VAR. Yang pertama kita klik view, kemudian lag structure, kemudian AR root table. Kita freeze terlebih dahulu, kemudian kita name. Underscore 4. Stabilitas VAR.
Pada pengujian stabilitas VAR ini, stabilitas VAR dilakukan dengan memperhatikan nilai modulusnya. Jika nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil. Jika terdapat modulus yang lebih dari 1, maka VAR tidak stabil dan penentuan lag optimum harus diulangi. Pada hasil pengujian kali ini menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka VAR stabil dan dapat dilakukan uji selanjutnya. Untuk melihat hasil pengujian, kita juga bisa baca pada tulisan Inggris di bawah hasil, yaitu no root lies outside the unit circle. VAR satisfies the stability condition. Atau artinya model VAR yang kita miliki memenuhi stabilitas dari VAR. Kemudian kita masuk pada uji kointegrasi. Kita klik view. Kemudian co-integration test. Lalu kita klik OK. Kita freeze. Kemudian kita name underscore 5 co-integrasi. Pada pengujian kointegrasi Johansson co-integration test, di sini hipotesisnya yang pertama H0 tidak terdapat kointegrasi pada model, H1 terdapat kointegrasi pada model. Karena nilai probe trace statistik sebesar 0,2924 lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dan disimpulkan tidak terdapat kointegrasi pada model. Dan hipotesis 2 untuk kointegrasi tidak diperlukan. Karena tidak terjadi kointegrasi, maka modelnya adalah VAR diferensi dengan menggunakan variabel yang terdiferensi yaitu DROA dan DNPF. Karena diferensi, maka kita ubah, kita klik estimate. Kemudian pada bagian endogenous variables, kita ubah kita ganti menjadi D dalam kurung ROA. Kemudian kita ganti D dalam kurung NPF. Kemudian kita klik OK. Kita view kembali. Kemudian lag structure. Kemudian lag length kriteria. Kita lihat order terbaik atau model terbaik di sini pada AIC berubah menjadi lag keempat, sehingga lag optimumnya kita ganti menjadi 4. Kita freeze terlebih dahulu. Kita name underscore 6 lag OPT AIC 4. Karena model terbaiknya menjadi 4, kita estimate kembali. Kita klik estimate. Kemudian lag interval for endogenusnya kita ganti menjadi 1/4. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita view lag structure.
kemudian AR root table, kita freeze, kemudian kita new, underscore 7, stabilitas var. Pada pengujian stabilitas var diferensi di sini, hasil pengujian menunjukkan nilai modulus kurang dari 1, maka var stabil dan dapat dilanjutkan pada uji selanjutnya. Kita klik estimate terlebih dahulu, kemudian OK. Kita freeze, name, underscore 8, underscore var. Untuk model var, sini kita ada 3 angka. Kita lihat di sini. Ini untuk angka yang pertama menunjukkan untuk koefisiensinya. Angka yang kedua untuk standar error. Dan angka yang ketiga untuk T statistik. Agar lebih mudah membacanya, kita klik view. Kemudian representation. Kemudian kita freeze. Name. Underscore 9. Model var. Setelah kita dapatkan modelnya, kita lanjutkan pada uji T. Uji T ini kita peroleh berdasarkan pada nilai pada angka ketiga atau yang di kotak-kotak ini. Dan kemudian untuk menentukan signifikansi atau tidak, kita bandingkan dengan T statistik dengan T tabel. T tabel ini kita menggunakan DF sama dengan include observation dikurangi jumlah independen min 1. Nah, kita di sini DF yang diperoleh yaitu 55. Kita bisa lihat pada include observation. Sini ada 55 after adjustment. Dan untuk jumlah independennya, kita bisa lihat pada var di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk include observation tadi kita bisa lihat di atas ini. After adjustment. Nah, di sini untuk include observation-nya 88 dikurangi jumlah independen 8 min 1 yaitu 46 dan alpha sama dengan 0,05 sehingga T tabel yaitu 2,012. Untuk cara perolehannya kita masuk pada Excel. Kita tulis rumus yaitu sama dengan
sama dengan T.INF titik 2T dalam buka kurung probability-nya 0.05 sama titik koma. Date freedom-nya kita 46 dari hasil yang tadi. Kemudian tutup kurung. Nah, di sini didapatkan T-tabel yaitu 2.012. Kemudian jika nilai mutlak T hitung lebih besar dari T-tabel maka berpengaruh signifikan. Nah, di sini bisa dilihat DROA berpengaruh signifikan terhadap DROA. Untuk cara membacanya seperti sekian. Untuk DNPF juga sama seperti DROA. Kemudian kita masuk pada impulse respon. Kita klik view. Kemudian impulse response. Untuk horizon length-nya kita ganti menjadi 30. Dan klik OK. Sini kita klik freeze, kemudian kita klik name, underscore 10, underscore IRF, multiple grab, atau MG. Kemudian untuk melihat masing-masing tabelnya, kita klik tabel, kita freeze, name, underscore 10, underscore IRF, tabel. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini respon DROA terhadap guncangan DROA atau respon of DROA to DROA. Guncangan DROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1. Di sini kita katakan bulan 1 karena tadi kita memakai monthly ya. Pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DROA sebesar 0,206 atau 20,6%. Kemudian pada bulan kedua, guncangan DROA menyebabkan penurunan pada DROA hingga negatif 0,110 atau 11%. Kemudian pada bulan ketiga, guncangan DROA menyebabkan peningkatan DROA sebesar 0,049 atau 4,9% dan seterusnya. Respon DROA terhadap guncangan DROA mencapai keseimbangannya mulai bulan 12 hingga seterusnya menuju 0. Kemudian response of DROA to DNPF atau respon DROA terhadap guncangan DNPF. Guncangan DNPF sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 tidak mengalami perubahan. Kemudian pada bulan kedua, guncangan DNPF menyebabkan penurunan pada DROA hingga negatif 0,038 atau 3,8%. Kemudian pada bulan ketiga, guncangan DNPF menyebabkan peningkatan DROA sebesar 0,034 atau 3,4% dan seterusnya.
Respon DROA terhadap guncangan DNBF mencapai keseimbangannya mulai bulan 12 hingga seterusnya menuju 0. Kemudian kita lihat pada respon of DNBF to DROA atau respon DNBF terhadap guncangan DROA. Guncangan DROA sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DNBF sebesar 0,021 atau 2,1%. Pada bulan kedua, guncangan DROA menyebabkan penurunan pada DNBF hingga 0,011 atau 1,1%. Kemudian pada bulan ketiga, guncangan DNBF menyebabkan penurunan DNBF hingga negatif 0,012 atau 1,2% dan seterusnya. Respon DNBF terhadap guncangan DNBF mencapai keseimbangannya mulai bulan 12 hingga seterusnya dan menuju 0. Kemudian yang terakhir ada respon of DNBF to DNBF atau respon DNBF terhadap guncangan DNBF. Guncangan DNBF sebesar 1 standar deviasi pada bulan 1 akan menyebabkan peningkatan pada DNBF sebesar 0,021 atau 2,1%. Kemudian pada bulan kedua, guncangan DNBF menyebabkan penurunan pada DNBF hingga 0,01 atau 1,1%. Dan pada bulan ketiga, guncangan DNBF menyebabkan penurunan DNBF hingga negatif 0,12% atau 0,012 atau 1,2% dan seterusnya. Respon DNBF terhadap guncangan DNBF mencapai keseimbangannya mulai bulan 12 hingga seterusnya menuju 0. Kemudian kita masuk pada uji terakhir yaitu FEVD atau Forecast Error Variance Decomposition. Kita klik View, kemudian Variance Decomposition. Kita klik OK. Sini kita tabel freeze, kemudian name underscore 11 underscore FEVD tabel. Kemudian kita lihat pada combinate graph, kita freeze, kita name underscore 11 FEVD combinate graph atau CG. Yang kita lihat pada stacked graph, kita freeze, new underscore 11 FEVD. Kita baca hasilnya. Pada dekomposisi varian dari DROA, berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1, fluktuasi DROA disebabkan oleh guncangan dari DNBF yaitu sebesar 0,00% dan guncangan dari DROA sebesar 100,0%. Kemudian dari bulan kedua hingga 9 tampak dominasi guncangan DROA mulai menurun dan diimbangi dengan pengaruh guncangan DNBF yang mulai meningkat sebesar 93,95%. Untuk guncangan DROA dan sebesar 6,04% untuk guncangan NBF. Pada bulan ke-10 hingga akhir, DROA mencapai keseimbangan di mana fluktuasi DROA yang disebabkan oleh guncangan DROA sebesar 6,04%. Karena DROA dan DNBF tidak berpotongan, artinya DNBF tidak berpengaruh signifikan terhadap DROA atau pengaruh yang diberikan DNBF terhadap DROA tidak dominan.
Kemudian untuk dekomposisi varian dari DNPF, berdasarkan dekomposisi varian dapat disimpulkan bahwa pada bulan 1, fluktuasi DNPF disebabkan oleh guncangan dari DNPF itu sendiri yaitu sebesar 96,12%. Kemudian mulai dari bulan kedua hingga bulan ke-23 Hingga 23 tampak DROA mulai mempengaruhi DNPF meskipun pengaruhnya tidak terlalu dominan dengan perbandingan dominasi DNPF sebesar 93,79% dan DROA sebesar 6,20%. Kemudian pada bulan ke-23 hingga akhir, DNPF mencapai keseimbangan di mana fluktuasi DNPF yang disebabkan oleh guncangan DNPF sebesar 93,79%. Karena DNPF dan DROA tidak berpotongan, artinya DROA tidak berpengaruh signifikan terhadap DNPF atau pengaruh yang diberikan DROA terhadap DNPF tidak dominan. Sekian penjelasan mengenai VAR dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.